Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan belajar persamaan garis lurus. Yang kita bahas kali ini adalah grafik persamaan garis lurus ya. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua juga ya, dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai. Anak-anak, kalian tentu sudah belajar koordinat kartesius ya, atau sudah tahu kan apa itu koordinat kartesius? Nah, salah satu manfaat dari koordinat kartesius adalah untuk menggambar garis lurus. Banyak cara untuk menggambar garis lurus ya, tidak hanya dengan koordinat kartesius, nanti akan Ibu beritahu. Untuk membuat garis lurus digunakan persamaan linear dua variabel. Dua variabel ya, misalnya 2x kurang y sama dengan 0. Ini ada variabel x dan variabel y, berarti dua variabel ya. Atau y sama dengan 2x tambah 3, dan lain-lain. Kemudian, bentuk umum persamaan linear itu begini nak, y sama dengan mx tambah c. Bentuk umum persamaan linear ya. Jadi ada y kemudian sama dengan mx tambah c. X dan y kamu tahulah itu variabel ya. Itu konstanta, angka yang tidak ada variabelnya, misalnya 5 saja, 7 saja gitu ya di konstanta ini. Kemudian m itu apa? Nah, ini m itu anak-anak, itu namanya koefisien arah atau kemiringan atau gradien. Lambangnya M ya. Ini gradien kemiringan garis. Apa kemiringan garis? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, di video berikutnya ya. Tapi akan kita singgung sedikit di sini nanti ya. Nah, lanjut. Perhatikan garis lurus pada koordinat kartesius berikut ya. Nih, wah ada 4 nih. Ada 4 garis ya. Nih ada gambar 1. Tuh garisnya miring mana nih? Ada gambar 2, ada gambar 3, ada gambar 4. Coba kita perhatikan apa saja yang terdapat pada gambar-gambar ini ya. Kita mulai dari miringnya deh. Gambar 1 itu garisnya miring ke kanan ya nak. Kenapa ke kanan? Kita harus lihat dari bawah ke atas. Dia naik ke atas ya, tapi cenderung kemana? Cenderung ke kanan bukan? Maka garis ini miring kanan. Coba kita lihat yang gambar 2. Lihat dari bawah ke atas, naik ke atas, tapi dia cenderung ke kiri bukan? Maka garis di gambar 2 ini miring kiri. Kamu tahu nggak ini gambar 3 miring mana? Ya betul, ini miring kanan. Gambar keempat miring mana? Miring kiri, betul ya. Sekarang kita perhatikan yang gambar 1 itu miring kanan bukan? Nah ini persamaannya y sama dengan 2x. Berarti m-nya kan seperti y sama dengan mx tambah c begitu ya nak ya. Kita lihat m-nya itu 2 bukan? Kemudian yang miring kiri nih, m-nya berapa ini? Ini y sama dengan negatif 3x. Berarti gradiennya negatif 3. Kemudian yang ini gradiennya 4. X-nya nggak usah ikut ya nak, karena gradien itu angka. Kalau ini gradiennya negatif 3, bisa diambil kesimpulan dong, yang miring kanan gradiennya positif nak. Coba lihat yang miring kanan itu kan gambar 1 dan gambar 3. Gradiennya di sini yang gambar 3 4, gambar 1 2. Coba yang miring kiri, gambar 2 dan 4 ya. Gradiennya yang 1 negatif 3, yang 1 negatif 3 juga. Ya, sama-sama negatif 3 ya. Di negatif kan? Nah, dapat disimpulkan seperti ini jadinya. Coba lihat nak, gambar 1 dan gambar 3 memperlihatkan garis miring ke kanan bukan? Ya, ini gambar 1 dan gambar 3 itu miring kanan. Miring kanan. Gambar 1 dan 3 gitu ya. Kemudian kalau garis miring kanan itu kan dia cenderung, kalau naik itu dari atas ke bawah cenderung ke kanan kan. Nah, lihat kita persamaannya. Gambar 1 itu kan y sama dengan, Ibu perjelas di sini ya nak, 2x. Nah, ini M. Di sini M-nya 2. Jadi, gradiennya positif ya. Coba lihat yang gambar 3. Yang gambar 3 itu Y sama dengan 4X kurang 5. Nah, gradiennya yang ini bukan? Ini ya. Itu positif ya nak. Oh, jadi gambar 1 dan 3 memperlihatkan garis miring kanan itu koma saja ya.
Di sini jadinya kita tulis memiliki apa nak? Ya, betul. Gradien positif. Gitu, ya. Bagaimana gambar 2 dan 4? Ya, gambar 2 dan 4 kalau diperjelas, ini Y sama dengan negatif 3X. Kalau yang ini, Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Gradiennya yang ini ya nak ya. Yang ini. Sama seperti ini kan? Oke, negatif ya nak? Ya. Jadi, memiliki gradien negatif. Ya. Walaupun kita belum belajar gradien, ini untuk awal ya nak ya. Diingat-ingat ya. Miring kanan gradiennya positif, miring kiri gradiennya negatif. Begitu ya. Lanjut. Sekarang kita lihat gambar 1 dan 2. Gambar 1 sebelah sini ya. Gambar 1 dan gambar 2 itu melalui 0,0 bukan? Melalui sini. Garis merah ini itu melewati 0,0. Yang ini juga kan? Tapi kalau gambar 3 dan 4 tidak melewati kan? Tidak melewati 0,0 di sini tidak. Tetapi memotong sumbu X ya kan? Di sini tapi tidak tahu nih berapa koma berapa. Tetapi kalau di sini memotong sumbu X-nya jelas. Ya, oh di sini memotong sumbu Y di situ ya. Kemudian kalau yang ini memotong sumbu Y di 6 di sini. Atau kalau ditulis ya ini jadinya 0, negatif 5. Kalau ini melalui 0,6 positif. Di sini melewati 0,6 sedangkan di sini melewati 0, negatif 5. Begitu ya. Oke, yang melewati 0,0 dulu ya. Gambar 1 dan 2 itu garis melalui 0,0. Coba lihat persamaan garisnya. Di sini tidak ada konstanta ya nak. Tidak ada seperti ini tambah C gitu. Tambah konstanta, tambah 5 apa tambah berapa. Di sini tidak ada ya. Jadi ini melewati 0,0. Ini juga tidak ada C. Jadi ini melewati 0,0. 0,0 itu titik O ya nak ya. Titik O. Baik. Sekarang yang ini, C-nya ada tidak? Ada C-nya. C-nya negatif 5 di sini ya. Kalau C-nya negatif 5 ternyata dia melewati 0, negatif 5. Kalau yang ini C-nya berapa? Ya, ini C-nya 6. Terus berarti dia melewati 0,6. Kan? Ini? Ya. Jadi kalau C-nya negatif 5 melewati 0,5, C-nya 6 melewati 0,6. Tidak ada C-nya melewati 0,0. Gitu. Dapat ilmu ya nak? Ilmu yang sangat berguna untuk memahami persamaan garis lurus berikutnya. Ibu akan menyampaikan ini sekarang. Nah ini anak-anak, untuk menggambar grafik persamaan garis lurus tidak harus membuat grafik kartesius di kertas ya. Bisa seperti ini. Nah, menggunakan software komputer. Ada yang pernah dengar tidak ini? Softwarenya banyak nih. Yang ibu berikan berapa nih ya? FX Draw, Maple, Microsoft Excel, Matica, GeoGebra, MATLAB, QR Octave. Nah, ini banyak ya. Ada yang pernah dengar? Silahkan coba menggambar garis lurus menggunakan software komputer ini ya. Kita akan coba yang GeoGebra saja. Kita tidak mencoba yang lain. Mari kita ke GeoGebra nak. Nah ini dia layar GeoGebra nak. Di sini ada kotak-kotak nih di atas. Untuk apa saja itu? Nanti ya seiring perjalanan waktu kalau kamu rajin mengikuti video pembelajaran di channel ini Matematika Menyenangkan, kalian akan belajar terus GeoGebra itu ya dengan mudah. Apa sih pentingnya Bu? Nah pentingnya begini. Kalau kita menggambar menggunakan kertas berpetak, lalu kita gambar garis, itu memakan waktu ya. Tapi untuk pengetahuan itu kamu harus itu dulu, baru ke sini ya. Nah misalnya kan kalian tadi lihat ada persamaan garis Y sama dengan 2X tadi ya. Betul tidak gambar garisnya seperti yang tadi ya. Nah ini untuk menggerakkan gerakan itu harus diklik persegi yang paling kiri yang tanda panah ini ya. Ini bisa menggerakkan ini. Nah, ini pindah ke tengah. Gitu, ya.
Lalu kita akan buat di sini di input gitu ya nak ya. Nah ini ibu akan tulis misalnya Y sama dengan 2X. Nah sudah langsung jadi gambarnya. Y sama dengan 2X. Coba kita lihat sama tidak dengan yang tadi ya. Atau ini kita beli warna merah biar sama dengan yang tadi ya. Caranya ya ini sudah aktif berarti ya nak kalau begini. Kalau ini diklik lalu di sini agak tebal seperti ini. Kalau kita klik di sini, nah ini tidak tebal berarti ya, tidak disorot. Untuk nyorot ini harus panah yang aktif. Lalu di sini diklik gitu, nah akan kembali. Lalu klik kanan, ada object properties gitu. Nah ini anak-anak kita lihat colornya ya. Colornya kita beri warna merah. Nah supaya sama dan tadi. Oh kamu ingin tahu ini persamaannya betul tidak 2x gitu ya. Nanti di sini akan muncul di atas ini nak. Nah ini pakai basic ini. Kemudian name and value gitu ya. Wah tertutup nih, Y sama dengan 2x betul ya. Coba kita lihat dengan gambar yang tadi yang ada di tayangan tadi ya, bukan di GeoGebra. Kita lihat. Nah ini anak-anak kelihatan ya, betul ya gambarnya ada melewati 0,0, melewati 1,2, melewati 2,4 dan seterusnya ya. Y sama dengan 2x, sama kan? Kita kembali lagi ke GeoGebra. Nah di GeoGebra ini coba kita gambar garis-garis yang tadi ya. Tadi ada Y sama dengan negatif 3x. Kita gambar lagi di sini. Y sama dengan negatif 3x. Nah, gambarnya ke sana? Betul ya? Betul sama dan yang tadi. Oke. Di enter saja supaya hilang. Lalu kita gambar lagi. Y sama dengan yang tadi ya. 4x dikurang 5. Gambarnya tadi melalui 0, negatif 5. Betul kan? Di sini kita enter. Lalu lagi satu lagi. Y sama dengan negatif 3x tambah 6. Gambarnya sudah ada nih. Tadi melalui 0,6 bukan? Di sini ya. Sudah digambar. Nah, anak-anak mudah bukan menggambar ya? Kita akan buka Windows yang baru, New Windows gitu. Nanti akan, nah ini New Windows. Anak-anak, ibu akan sampaikan bentuk-bentuk persamaan, tapi bukan jadi garis lurus. Jadi bukan persamaan garis lurus ya nak ya. Contohnya misalnya begini, Y sama dengan gitu 2x tapi kuadrat, pakai tanda yang ini kalian ada di komputer ya. Ini kuadrat. Nah, jadinya begitu. Y sama dengan 2x kuadrat. Di sini kelihatan ya, Y sama dengan 2x kuadrat ya. Ini gambarnya begini nak. Kemudian ada lagi yang bukan persamaan garis lurus. Jadi kalau persamaan garis lurus kan X-nya harus pangkat 1. Ini kan pangkat 2 ya nak ya. Jadi harus pangkat 1 itu linear. Kalau pangkat 2 biner ya. Oke, bentuk lain misalnya ada Y sama dengan 1 per X misal. Itu dia gambar 1 per X nak, bukan persamaan garis lurus kan? Ya, ada lagi misalnya Y pangkat 2 itu sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 6. Nah, ternyata gambarnya begitu. Itu bukan persamaan garis lurus ya nak, masih banyak yang lain. Nanti SMA mungkin kamu akan belajar Y sama dengan log X gitu. Nah, itu gambarnya yang merah. Y sama dengan log X ya. Nah, ini bukan contoh persamaan garis lurus gitu ya nak ya. Baiklah, kita kembali ke tayangan tadi. Nah, tadi kan ke gambar dengan GeoGebra. Kamu harus tahu dong bagaimana gambar garis dengan pensil kertas berpetak ya. Ingin tahu kan? Nah ini misalnya ada contoh soal gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan 3X sama dengan 6. Caranya kamu lengkapi dulu tabel ini. Ini ngelengkapinya gimana ya? Nah ini X ya. Ini mengganti ini berarti nanti ya. Iya nak ya. Nah ini X-nya kita ganti dengan 5, 4, 2, 0, negatif 2. Bu kok loncat-loncat kok nggak urut, nggak ada 3 dan 1. Ya, kamu boleh urut boleh ya. Tapi ini supaya menggambarnya nanti lebih mudah begitu saja ya. Bu, nanti taunya kalau ini harus loncat-loncat gimana? Ya sementara untuk belajar urut saja boleh, urut saja ya. Nah ini hanya untuk keperluan kamu supaya paham saja ya. Oke, sekarang
Caranya gimana? Caranya ini Y-nya kita tulis. Untuk dapat Y ya, ditambah 3X sama dengan 6. Nah, kalau X-nya diganti 5, berarti Y tambah 3 kali 5, begitu kan? Ya, X-nya kita ganti 5. Oke, berarti Y sama dengan 15. Tambah, maaf. Masih tambah, ini 15 ya, nak? 3 kali 5 kan? Oke, berarti Y sama dengan 6 kurangi 15. Berapa Y? Berapa? Ya, min 9. Berarti 5 itu X-nya, Y-nya min 9. Sehingga titiknya nanti 5, min 9. Begitu ya. Oke, lanjut. Sekarang X-nya yang 4. Ya, boleh ini soalnya terus ditulis lagi, boleh. Enggak juga boleh. Gitu ya. Jadi Y tambah 3 kali 5 sama dengan 6. Jadi 4 ya, nak ya, kok 5 lagi? 4, Bu, ya. Jadi Y tambah 12 sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6 kurangi 12. Berarti Y sama dengan ya negatif 6. Jadi 4 itu jodohnya negatif 6. Untuk persamaan ini seperti itu ya. Ayo lagi, ini masih 3 lagi. Oke, ini gitu ya, dibatasi. Y sama dengan sama dengan tambah 3X sama dengan 6. Y tambah ini ya, X-nya ganti 2 ya. Ya, ganti 2. Berarti Y tambah 6 sama dengan 6. Berarti Y berapa dong? 6 kurangi 6 ya. Berarti Y-nya 0. Y-nya 0. Kalau X-nya 2, maka ini 2,0. Sekarang kalau X-nya yang 0, ya X-nya yang 0 ya. Oke, Y kita tulis lagi. Ya, tambah, kok Ibu tadi sama dengan ya. 3X sama dengan 6. Y tambah 3 kali 0 ya. X-nya ganti 0. Sama dengan 6. Berarti Y tambah 0 dong. Iya, 0. Berarti Y sama dengan 6. Oke. Jadi di sini 0,6. Sekarang satu lagi. Y tambah 3X sama dengan 6. Y tambah berapa ini? Ya, negatif 2. 3 kali negatif 2 sama dengan 6. Berarti Y tambah, ini negatif 6 ya, nak ya, sama dengan 6. Begitu? Ya. Jadinya Y sama dengan 6 tambah 6 ya, nak ya. Oke. Y-nya berapa? 12. Berarti 12 di sini negatif 2,12. Seperti itu ya. Terus bagaimana? Nah, kita siapkan kertas berpetak. Lalu gambar tuh sumbu X, sumbu Y. Terus titik-titik ini disimpan gitu ya. Nah ini, nak, kita lihat ya, 5, negatif 9 bisa nggak ya? 5, tuh 2, 3, 4, 5, negatif 9. Nggak bisa ya, nak? Tidak bisa atau tidak tergambar di sini. Bisanya ini 4, negatif 6 bisa. 4, negatif 6. Oh, bisa di sini. Ya. Di sini adalah berapa, nak? 4, negatif 6. 2,0 bisa, 2,0 di sini. Ini 2,0 bisa. Kemudian 0,6, 0,6. Oh ya, bisa sini ya. Ini adalah titik 0,6. Seperti itu ya. Ya sudah, ini yang negatif 2,12 gak bisa ya, di sini tidak ada. Ini kecil Ibu buatnya. Oke, garisnya gimana ya? Hubungkan saja ini, nak, dihubungkan. Ya. Jadinya begini. Begitu. Seperti itu, nak, caranya. Oke? Mengerti? Baiklah. Anak-anak, tapi sebenarnya loh, ini rahasianya, kamu tidak perlu banyak titik sebenarnya. Ya, tadi kan kita berdebat tuh titiknya nggak urut dan sebagainya. Kita tidak perlu banyak titik. Titiknya kita wakili saja 2. Kita ambil 2 titik. Misalnya titiknya yang diambil adalah ini dan ini misalnya. 2,0 dan 0,6. Ya sudah, dihubungkan. Toh nanti juga garisnya akan
sampai ke sini, ke titik yang lain, dan titik-titik yang lain banyak sekali ya. Nah, jadi untuk menggambar garis pada kertas berpetak, kita hanya perlu 2 titik ya. Di contoh berikutnya kita lihat. Nah, ini anak-anak. Untuk menggambar garis lurus, tidak perlu menentukan semua titik yang akan dilalui oleh garis tersebut. Akan tetapi, cukup menentukan 2 titik yang berbeda untuk menggambar suatu garis lurus gitu ya. Ini contohnya. Gambarlah Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 2. Ini caranya gimana? Enaknya itu kalau Y-nya dibuat 0 gitu kan, nanti dapat X-nya. Jadi isinya jadinya berapa, 0 kan, Y-nya yang 0 ya. Kemudian X-nya satu lagi ya, titik satunya lagi, misalnya X yang dibuat 0. Jadi kan nanti setengah kali 0, 0 ya. Min setengah kali 0, 0, jadi Y-nya negatif 2. Seperti itu nak ya. Jadi kita buat perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau perpotongan dengan sumbu X berarti Y-nya yang 0. Kalau perpotongan dengan sumbu Y berarti X-nya yang 0. Untuk lebih jelasnya lihat sini ya. Nah, ini nak, tentukan titik potong dengan sumbu X ya. Kalau dengan sumbu X maka Y-nya 0 ya. Sumbu X Y 0 gitu. Jadi kalau Y-nya 0, kita tulis lagi sini ya. Y sama dengan gitu. Y-nya 0, berarti 0 sama dengan gitu nak. Ya. Paham ya? Kemudian kalau ibu nulis gini, gitu, paham? Ya, paham ya, kan ini negatif 2. Supaya jadi 0 kan tambah 2, maka ini sebelah kiri juga tambah 2. Oke, setelah itu supaya tidak ada pecahan, persamaan ini kita kalikan 2. Jadi 2 kali 2 di sini. Kalau yang sebelah sini 2 kali negatif setengah X gitu, nah. Ya. Oke, berarti ini kan kita sederhanakan ya. Jadi di sini jadi 4, di sini jadi negatif X. Nah, ini kedua ruas kita kalikan negatif 1. Maka di sini jadi negatif 4, di sini jadi X. Gitu nak. Jadi titiknya adalah berapa? X-nya negatif 4. Y-nya tentu saja 0. Tuh, kita dapat 1 titik ya. Berikutnya, perpotongan dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya 0 ya nak. Oke, kita tulis. Jadi di sini Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 2, bukan? Nah, X-nya 0. Kalikan 0 gitu kan, X-nya 0 ya. Gitu. Jadinya min setengah kali 0, 0 lah. Kurangi 2. Berapa 0 kurangi 2? Ya, negatif 2. Maka titiknya adalah, ya betul, titiknya adalah 0, negatif 2. Gitu ya nak. Mari kita gambar. Ya, kita gambar ya nak. Ini negatif 4,0. Negatif 4,0 di sini dong ya. Ya, memotong sumbu X kan? Oke. Satu lagi ini negatif 4,0 ya nak ya. Terus satu lagi ini tadi 0, negatif 2. 0, negatif 2. 0, negatif di sini ya nak ya. Oke, ini adalah 0, negatif 2. Betul, ini garisnya. Kita gambar saja ya. Nah, ini seharusnya pakai penggaris supaya lurus seperti tadi ya. Jadi kalau kamu gambar, kamu mesti pakai penggaris ya nak, supaya lurus. Ini harus ada tanda panahnya. Kenapa harus tanda panahnya bu? Soalnya ini tidak terhingga nak, titik-titiknya masih banyak ke sana ya. Ke sana tuh, nembus sana. Nembus ke atas. Gitu ya nak. Jadi garis ini ya, garis ini persamaannya adalah Y sama dengan negatif setengah X kurangi 2. Gitu ya nak. Coba ibu tanya, ini miring kiri apa miring kanan? Ya betul, miring kiri. Maka gradiennya negatif bukan? Apakah betul dia memotong di 0, negatif 2? Iya betul, ini tadi kita dapat ini ya nak ya. Di 0, negatif 2. Dan ini negatif, jadinya miring kiri.
Lanjut. Nah ini nomor 3. Nah wah kok banyak ini ya yang suruh gambar. Ini 1, 2. Oh suruh 3 gambar. 3 gambar garis ya. Pada koordinat kartesius yang sama. Oh jadi nanti ada bidang koordinat. Jadi ada 1 ya. Pertanyaannya bagaimana perubahan grafik dari 1x, ini kan 1 ya. X-nya 1 di sini. Di sini X-nya 2, di sini X-nya 4 gitu nak. Jadi perubahan dari 1x, 2x dan 4x. Oh gitu. Kita lihat aja ya. Berarti kita tentukan 2 titik dulu kan? Ya kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama itu Y sama dengan X, 1x atau X tambah 2 ya. Perpotongan dengan sumbu X berarti Y-nya 0. Itu X tambah 2 bukan? Ya di sini negatif 2 dong ya. Ya betul. Jadi titiknya kalau X-nya negatif 2, X-nya negatif 2 bukan? Y-nya 0. Sekarang perpotongan dengan yang sumbu Y ya. Oke, sumbu Y berarti X yang 0 dong. Tuh, jadi Y-nya 2. Jadi titiknya ya X-nya 0, Y-nya 2. Coba kita gambar di sini ya. Negatif 2,0. Negatif 2,0. Oh, di sini ya nak titiknya. Oke. Terus 0,2. 0,2 di situ. Jadi garisnya ya ini kalau digambar diperpanjang dong ya. Ya ini harus diperpanjang. Oke, ini diperpanjang. Panjang. Nah ini perpanjangnya sedikit-sedikit, takut terlalu bengkok nak ya. Soalnya ibu tidak pakai penggaris di sini, tidak bisa. Nah, jadi garis ini adalah garis Y sama dengan X tambah 2 ya. Kita mulai ke garis yang lain. Garis apa yang kedua? Nah, Y sama dengan 2X tambah 2 ya. Kita mulai dengan memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Berarti ini 2X tambah 2 gitu. Ini jadi begini. Itu ya nak ya. Itu kan? Oke, berarti ini terus dibagi dengan 2 ya. Kalau dibagi 2 berarti ini negatif 2 per 2. Ini 2 per 2 X gitu ya. Jadi bagaimana? Ini negatif 1, ini X. Oh gitu. Jadi titiknya berapa? X-nya negatif 1 kan? Y-nya 0. Oke, satu lagi yang memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y itu apanya yang 0? Ya, X-nya Bu. Oke. 2 kali 0 tambah 2. Jadi Y-nya 2 dong ya. Jadi titiknya apa? Ya, X-nya 0 kan? Y-nya 2. Oke, kita gambar nak. Ini negatif 1,0 dan 0,2. Negatif 1,0 tuh di sini ya nak ya. Terus 0,2 di sini. Oh gambarnya, oh di sini ya nak ya. Kok salah ibu ya. Ini gambarnya begini dong. Gambarnya gini ya. Ini ibu gambar ke bawah dulu. Tuh. Nah, sudah jadilah garisnya lebih tebal ya nak ya. Oke. Ini adalah garis Y sama dengan apa tadi nak? 2X tambah 2 gitu ya. Kita gambar satu lagi garisnya. Oke, yang ketiga adalah Y sama dengan 4X tambah 2 ya nak ya. Mulai dengan memotong sumbu X, Y-nya 0 berarti. Gitu. Ini 2-nya ke sini jadi negatif. Kemudian ini berarti supaya X sendirian berarti ini dibagi 4 ya nak ya. Bagi 4. Berarti ini negatif 2 per 4. Ini 4 per 4. Supaya X-nya sendirian di sini 4 per 4 1 kan. Ini 2 per 4 negatif setengah. Ya. Oke, berarti sudah dapat tuh titiknya. X-nya ini negatif setengah.
Itu Y-nya berapa? 0 dong. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y berarti X-nya 0 dong. Jadi Y sama dengan 4 kali 0 tambah 2, bukan? Ya, jadi Y-nya berapa? 4 kali 0, 0 kan? 0 tambah 2, 2. Oke. Jadi ini adalah X-nya 0, Y-nya 2. Gitu ya, Nak? Yuk kita gambar. Negatif setengah koma 0. Wah, negatif setengah koma 0 di sini dong. Ya, setengah nih di antara 0 dan 1. Kemudian sama-sama melewati sini 0,2 ya. Jadi ini gambarnya kalau dilanjutkan ke atas nih, gini Nak, gitu ya. Nah ini kalau ke bawah berarti ini ke sini, lalu ke sini setengahnya ya. Oke. Nah ini sudah jadi garis merahnya. Nah ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 4X ya, ditambah 2. Oke. Jadi apa dong? Bagaimana perubahan dari 1X, 2X ke 4X? Ada yang tahu? Ini 4X garisnya yang merah, 2X garisnya yang kuning, X garis yang biru. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini garisnya semakin apa, Nak? Semakin apa? Ya, semakin tegak, bukan? Ya, garisnya semakin tegak ya, atau menuju berimpit ke sumbu Y. Gitu ya. Jadi kalau nanti ini gradien ya, Nak ya. Ini kan gradien toh, Nak. Ini. Nah, masing-masing ini adalah gradien. Jadi gradiennya ya, ini adalah gradien. Jadi kalau gradiennya tambah besar, itu semakin tegak ya ternyata ya. Ya kan? Gradiennya semakin besar dari 1, 2, 4 itu ternyata garisnya semakin tegak ya. Jadi kesimpulannya apa, Nak? Boleh ditulis nih. Gradien semakin besar tuh, terus ya garis semakin tegak. Kebalikannya apa? Ya, kebalikannya adalah kalau gradiennya semakin kecil, garisnya semakin tidur ya, Nak ya. Ya. Jadi yang malas-malas suka tiduran itu gradiennya kecil tuh. Gitu ya, Nak. Baik, lanjut ya. Anak-anak, yang nomor 4 itu kalian disuruh menentukan 3 gambar lagi nih. Apa nih perbedaannya ya? Kalau yang tadi sih gradiennya berbeda, ini gradiennya sama semua. Ya, Nak, ini 2X, ini 2X, ini 2X. Gradiennya sama semua. Nah, perbedaannya di koefisien, di C-nya. Ya, di C-nya ini 2, 5, ini negatif 3. Mari kita gambar ya. Baik, nah kita gambar yang pertama yaitu Y sama dengan 2X tambah 2 ya. Oke, memotong sumbu X dulu. Baiklah, berarti Y-nya 0. 2X tambah 2. Berarti di sini negatif 2 bukan? Ya, ini 2X. Gitu ya. Kemudian ini supaya X-nya sendirian berarti dibagi 2. Jadi ini negatif 2 per 2. Ini 2 per 2. X gitu ya, Nak. Ini negatif 1. Ini X. Jadi ini ya betul negatif 1,0. Seperti itu ya. Oke, sekarang ke memotong sumbu Y ya. Memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Y sama dengan 2 kali 0. Itu berarti Y sama dengan 2 kali 0, 0 ya. Berarti 0 tambah 2, 2 dong. Jadi titiknya, ya titiknya X-nya 0, Y-nya 2. 2 titik ini mari kita gambar.
Negatif 1,0, negatif 1,0. Berarti di sini ya nak. Oke. Kemudian 0,2 di sini. Kalau kita hubungkan, ya, ini dihubungkan. Tuh ya nak, ini warnanya ungu. Mudah-mudahan kelihatan ya, tadi Ibu ambil warna ungu. Kapurnya, spidolnya. Baiklah, jangan lupa ini dikasih panah. Gitu ya. Ini adalah Y sama dengan 2X tambah 2. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke yang persamaan yang kedua ya. Oke, yang kedua Y sama dengan 2X tambah 5 ya. Oke, X dulu, sumbu X dulu berarti Y-nya 0. Ini 2X tambah 5. Negatif 5 di sini ya nak. Oke, sini 2X dibagi 2 ya. Bu langsung aja Bu. Ya boleh, ini langsung begini nak, boleh. Di sini 2/2 1 ya. Gitu langsung begini boleh. Berarti ini titiknya adalah negatif 5/2,0. Gitu ya. Oke, titik yang kedua. Titik yang kedua itu adalah titik yang memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Begitu Y-nya 5 ya. Jadi titiknya ya betul, X-nya 0, Y-nya 5. Jadi mari kita 5/2 itu 2,5 ya nak. Negatif 2,5. Ini satunya di sini, 2 di sini, setengah di sini. Berarti di sini titiknya. Kemudian 0,5, 0,5, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini titiknya. Begitu. Mari kita gambar ya nak ya. Kita gambar ini. Gitu, terus dilanjutkan ke atas, ke bawah. Ya, pakai tanda panah dong. Oke. Nah, di situ gambarnya ya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ya nak. Ini untuk yang Y sama dengan 2X kurangi 3. Nah, yang ini ya. Memotong sumbu X dulu, Y-nya 0. Berarti, Bu boleh nggak memotong sumbu Y dulu? Boleh, boleh saja. Oke, ini terlanjur ya Ibu ya. Ya sudahlah. Kalau sudah terlanjur, biarkan saja ya. Ini langsung bisa? Bisa ya. Ini 3/2. Ini X begitu ya. Ya, jadi titiknya 3/2,0. Ya, lanjut. Untuk yang memotong sumbu, ya sumbu X, sumbu Y. Berarti X-nya 0. Berarti ini 2 kali 0, 0. Ya, titiknya berarti X-nya 0, Y-nya negatif 3. Baik, kita gambar. 3/2 itu 1,5 ya nak. 1,5. 1,5 di sini dong. Sini ya nak. Oh salah. Ini 1 toh nak. Salah. 1,5 di sini ya nak. Oke. Itu 1,5. Kemudian 0, negatif 3. 1, 2, 3 di sini. Gitu. Oke. Kita hubungkan ya. Ya, kita hubungkan. Ke atas kita hubungkan. Nanti untuk lebih jelasnya apa kita ke GeoGebra ya, kita lihat apa betul tuh sejajar gitu ya. Sejajar ya Bu ya. Iya, ini kelihatan sejajar karena sejajar tahu toh ya. Ini 2 garis, titik-titik yang anggota garis ini itu jaraknya selalu sama gitu ya, sejajar itu. Nah ini gitu nak. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana perubahan garis grafik dari 2, 5, negatif 3. Ya ternyata itu titik potongnya dengan sumbu Y ya nak ya.
Coba saja dilihat nih, di garis yang oranye. Garis yang oranye itu titik potongnya adalah 0,5. Ya kan? Ya, ini kan C. Itu titik potong dengan C-nya 5. Berarti titik potong dan sumbu Y-nya 0,5. Bukan? Oke, sekarang yang ini titik potongnya dengan 2. Berarti ini titiknya 0,2. Gitu. Betul ya, nah ini C-nya 2. C-nya 2. Berarti titik potong dengan sumbu Y-nya 0,2. Ya. Sekarang min 3 nih. Nah, nih. Ini 0,-3 gitu. Ya kan? Ini min 3 C-nya min 3 atau negatif 3. Maka titik potongnya 0,-3. Seperti itu perbedaannya ya. Ternyata apa lagi nak? Oh, gradiennya. Ini kan gradiennya sama nih. Sama-sama 2 kan? Ya, ini gradiennya sama-sama 2. Ya toh ini 2, ini 2. Ini 2 juga. Itu kalau gradiennya sama, ternyata bagaimana ini? Sejajar. Ya, garis sejajar atau garis-garis ya. Kalau garis satu nggak bisa. Garis-garis yang sejajar. Itu memiliki gradien yang sama. Gradien itu kan koefisien arah ya nak, kemiringan ya. Kalau kemiringannya sama ya gradiennya sama, walaupun letak garisnya berbeda-beda ya. Yang kan yang dilihat kemiringannya, ya kan? Coba lihat kita ke GeoGebra ya nak, kita gambar di GeoGebra apakah betul sejajar gitu ya. Oh ya, ini dicatat ya sebagai rangkuman dari pembelajaran kita gitu ya. Mari kita ke GeoGebra nak. Nah, ini gambar GeoGebra yang tadi kita new window saja nak, new window. Ini new window begini diperbesar. Oke, kita geser ke tengah saja. Tadi garisnya apa saja nak? Masih ingat? Ya, garisnya adalah yang 2x tadi ya. Oke, Y sama dengan 2x ya, tambah 2 ya nak, tambah 2. Nah, ternyata di situ betul ya nak ya, garisnya tadi di sana kan. Oke, kemudian ada lagi Y sama dengan 2x ya, ini di enter dulu. Y sama dengan 2x 2x apa tadi ya? Tambah 5. Betul. Tambah 5. Gitu, di situ ya. Betul ya nak? Jadi kan tadi ini titik potongnya di 2, di 5. Nah, gitu ya. Satu lagi. Y sama dengan 2x kurangi 3 tadi ya. Ya. Titik potongnya kita lihat nih. Ada 0,2, terus 0,5 dan 0,-3. Kemudian ini sejajar semua kan? Sejajar ya nak ya? Oke. Baiklah, semoga kamu lebih paham ya. Kita ke tayangan lagi. Nah, ini anak-anak, ini contoh soal cerita dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya ini, Pak Kusti memiliki sebidang tanah yang menghasilkan beras. Oh, Pak Kusti punya sebidang tanah yang menghasilkan beras, berarti petani beliau ya. Tahun pertama panen beras 150 kg. Tahun kedua itu 200 kg. Ini tahun kedua maksudnya ya nak ya. Ini tahun kedua. Tahun ketiga 250 kg. Oh, naik terus Bu. Ya betul, naiknya 50 kg. Ya betul. Kan 150, 200, 350 ya. Kamu diminta untuk gambarlah garis dengan koordinat kartesius yang menunjukkan keadaan tersebut. Ya. Kemudian yang B, tentukan persamaan garis lurus yang menunjukkan keadaan tersebut juga. Oh, jadi kamu suruh gambar dan suruh menentukan persamaannya.
Bagaimana, Bu? Ya, kita belajar ya. Kita tentukan apa? Koordinatnya dulu. Nah, misalnya koordinatnya begini ya, Nak. Ini yang X itu adalah tahunnya. Tahun ke-1, 2, 3, 4 sampai ke 8. Kalau ke atas itu dalam 100 kg beras ya. Panen beras ini 100, 200, 300, 400, 500, 600 sampai 800 gitu ya, Nak ya. Baik, sampai dan seterusnya maksudnya ini gitu ya. Oke lah. Tapi ini yang diperlihatkan hanya sampai 3 tahun ya, Nak. Oke, ini bisa ditulis begini, Nak. Kita buat tabel begini boleh. Ini tabelnya itu boleh. Ini tabel horizontal atau tidur ya. Tabel vertikal juga boleh. Ini misalnya tahun ke oh, ini tahun ya, Nak ya. Tahun ke berapa gitu. Kemudian di sini jumlah beras. Ini jumlah beras, Ibu singkat jumlahnya. Oke. Misalnya tahun ke-1 itu kan 150 kg ya. Ya, 150 kg. Tahun kedua itu 200 kg. Tahun ketiga 250 kg. Ya. Ini bisa langsung ditulis di sini, Nak. Tahun ke-1 150 ya. Jadi di antara 1 dan 2 dong. Di sini ya, Nak ya. Oke, berarti di sini. Tahun kedua 200 pas ini ya. Tahun ketiga 250. Berarti di sini. Nah, ini persamaan, ini garisnya, Nak. Sudah langsung bisa digambar gitu ya. Ini diperpanjang ke sana. Ya, ini diperpanjang. Boleh sampai sini saja boleh gitu ya. Tapi jangan lupa ini dibuat tanda panah. Ya. Ini garisnya sudah terjawab. Kemudian yang kedua tentukan persamaan garisnya. Nah, itu dia, Nak. Kalau persamaan garisnya itu kamu buat asumsikan dengan persamaan garis itu dalam bentuk umum seperti ini ya, Nak. Y sama dengan MX tambah C ya. Nah, kalian tahu misalnya ini jadi tahun ke itu jadi X-nya, Nak. Tahun ke itu X ya. Jadi kita tulis di mana ya? Di sini wes. Ini X ya. Nah, jumlah berasnya itu Y-nya. Gitu ya. Jadi kalau begitu ini Y aja gitu karena itu variabel ya. Nah, kita M dan C. Bu, M itu kan gradien. Ya, betul, gradien, Nak. Tapi kita lihat ya. Ini gradien itu kan perubahan. Ini perubahannya naiknya kan 50 kg, Nak. Ya, ini tulis saja 50 kg. Gitu. Kemudian C-nya itu adalah ini yang ke-1 kan 150. Nah, 150 tuh kenaikan dari 100 ya. Jadi ini kita isi 100. Gitu. Nah, kok bisa begitu? Ya kita coba saja. Kita ambil yang ini ya. Yang ini. Jadi kan X-nya 1, Y-nya 150 ya. Betul enggak? Coba Y-nya aja enggak usah diganti ya. Jadi ini 50, X-nya 1 kan? Ditambah 100. Betul enggak Y-nya 150? 50 kelas 1 50 ya. Berarti Y-nya betul, Bu, 150. Baik, betul kan? Coba lagi untuk yang nomor 2 ini. Y sama dengan MX tambah, oh bukan, ini sudah jadi rumus umum ya. Sudah jadi rumus umum, ini 50 harusnya. 50X tambah 100. Coba tahun kedua. Tahun kedua betul nggak? Y-nya 200. Ini 50. X-nya ganti 2 ya. Tambah 100. Jadi Y sama dengan ini 100. Tambah 100. Berapa, Nak? Iya, 200. Kita coba yang ketiga. Sini ya. Y sama dengan 50X tambah 100. Jadi Y sama dengan 50 kali 3.
kan tahun ketiga. Gitu. Jadi Y-nya 150 tambah 100. Y-nya berapa? 250. Oke. Coba Ibu tanya sekarang siapa yang tahu tahun ke-6. Ibu tidak tanya tahun ke-5, tidak tanya tahun ke-4 ya. Ini nggak tahu, ini nggak. Nah, misalnya langsung tahun ke-6. Gitu bisa tahu berapa kilogram? Ada yang sudah tahu? Ya, ada yang sudah tahu tuh. Berapa? Tinggal ganti Bu X-nya dengan 6. Ya, betul. Kita ganti coba ya. 50. Ya, ini kan 50X tambah 100 ya. Tulis dulu. Udah. Nah, ini 50 kali 6 ya. Oke. Jadinya Y sama dengan ini 300 tambah 100. Jadi tahun ke-6 panennya 400 kg. Begitu. Jadi di sini diisi 400. Itu perkiraan kita ya. Ini terlepas dari bencana banjir atau hama ya nak ya. Ini perkiraan kita. Baiklah, semoga kamu paham ya nak ya. Anak-anak, kita akhiri. Terima kasih untuk Ananda yang sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui line, WhatsApp, IG, lewat apapun dari mulut ke mulut ya, agar membantu mereka lebih paham lagi, lebih baik lagi seperti kamu ya. Diharapkan nanti banyak tuh anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya nak untuk like videonya, subscribe channel ini dan klik lonceng. Subscribe-nya kalau sudah abu-abu jangan diklik lagi ya nak. Itu kalau masih merah diklik ya. Tempatnya di kanan bawah. Ini supaya Ananda mudah tuh mendapatkan video-video lainnya ya di video ini. Oke. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.